Assalamualaikum, masih dalam rangka persiapan untuk masuki bulan Ramadan. Aku mau share persiapan masak aku apa aja. Udah aku cicil beberapa. Kali ini aku mau share cara bikin baceman bawang. Modalnya cuma bawang putih, minyak goreng, plus wadah kedap udara yang bersih. Kalau aku prefer kaca karena biasanya kaca itu bahannya itu lebih aman, bisa kita steril dulu. Terus dia tidak rentan terhadap proses oksidasi, jadi lebih baik pakai yang kaca. Pastikan bersih wadahnya, semua proses ini harus bersih karena kita akan mau nyimpan dalam waktu yang cukup lama gitu. Si bawang putih ini kita chop aja. Aku pakai chopper manual. Ibu-ibu bisa pakai food processor atau mau dicincang halus juga bisa. Ini aku pakai ini aja, simple. Ini tinggal kita tarik-tarik gini aja. Ini. Ini sepertinya udah cukup. Sekarang coba kita cek. Tuh udah seperti ini bentukan cincangannya, nggak terlalu halus, masih ada tekstur bawang putihnya. Udah cukup. Sekarang saatnya kita masukkan bawang putih yang udah kita chop tadi. Nih ditutupnya kita taruh, bersihin karena sayang jangan sampai kebuang. Ini tadi aku pakai 50 gram bawang putih karena aku sengaja nggak mau terlalu banyak bikinnya biar fresh. Jadi kayak stok untuk 1-2 minggu aja. Karena kan cara bikinnya juga gampang ya, nggak terlalu effort. Jadi aku bikin nggak terlalu banyak. Tapi yang mau bikin banyak sekalian juga boleh, langsung simpan di kulkas. Ada yang sebenarnya ini nggak disimpan di kulkas juga nggak apa-apa. Tapi memang lama-kelamaan dia akan asam gitu. Nah itu nggak masalah, menimbulkan gelembung juga nggak masalah, asal tidak berubah warna dan tidak pahit gitu. Ini pastikan bahan-bahan dan alat-alat yang kita gunakan itu fresh, bersih. Nah buat yang mau stok banyak sekalian itu bisa pakai bawang putihnya bisa langsung 400 gram atau 300 gram, terus langsung simpan sebagian di kulkas gitu. Kalau aku lebih suka aku biarin di suhu ruang sekitar 1-2 hari baru aku masukin kulkas. Nah aku keluarin dulu sebelum aku pakai kayak gitu. Jadi pilihan aja sih. Dan ada juga yang suka ditambahin sama kemiri halus atau ditambah dengan minyak wijen. Kalau aku pribadi prefer nggak pakai dua itu karena aku mau basic bawang putih aja yang bisa lebih fleksibel untuk kita masak apapun gitu. Karena nggak semua tumisan aku pakai minyak wijen atau nggak semua makanan aku pakai minyak wijen dan kemiri kayak gitu. Tapi kalau ada yang suka aroma wijennya dan kemirinya silahkan dipakai, nggak masalah gitu. Bawang udah ready, minyak udah ready. Sekarang saatnya masukkan ke wadah. Kita ambil bawangnya, kita masukkan ke wadah. Bisa pakai toples bekas selai yang udah kita cuci bersih. Bisa pakai wadah-wadah kaca plastik atau bekas sambel-sambelan tuh kalau kita beli biasanya kan ada wadah kaca tuh. Nah, bisa pakai itu juga. Fleksibel aja. Kalau udah, kita tinggal siram dengan minyak. Kalau aku karena udah biasa di rumah kalau tumis-tumisan itu aku selalu pakai minyak kelapa gitu. Belum mampu ya buat goreng-goreng pakai minyak kelapa juga. Jadi khusus untuk yang ditumis-tumis aja. Jadi aku pakai minyak kelapa di sini secukupnya sampai si bawang putihnya terendam seperti ini. Gitu. Nah, ibu-ibu bisa pakai minyak kelapa sawit seperti biasa atau minyak sayur lainnya, bebas sesuai selera. Kalau aku memang kebiasaan di rumah pakai minyak kelapa, jadi pakai minyak kelapa. Yang mau pakai minyak sawit, minyak kedelai, minyak bunga matahari, it's okay, nggak masalah. Terus tinggal kita tutup,
Kita simpan di suhu ruang bisa sampai 2 minggu juga aman. Ada yang pernah coba sampai 1 bulan, 2 bulan aman. Kalau aku lebih amannya pribadi 1-2 hari suhu ruang, lalu sisanya aku simpan di kulkas gitu. Jadi lebih aman deh, tinggal dikeluarin kalau mau dipakai. Selamat mencoba.